Halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakal ngelanjutin Donghua series yaitu BTTH season 5. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, setelah peperangan besar demi membuktikan kapabilitasnya dan membersihkan aula pil dari pengkhianat, Xiaoyan membuat pil kelas 8 di depan semua orang. Setelah itu, Xiaoyan mengajak teman-temannya termasuk Cailin dan Xiao Xiao untuk kembali ke wilayah Zhongzhou, lebih tepatnya di Pavilion Xingyun. Di sanalah Xiao Xiao pun akhirnya berkenalan dengan Pak De Yaolao selaku kakek gurunya. Seketika, Pak De yang melihat Xiao Xiao memberinya hormat langsung teringat lagi dengan pertemuan pertamanya dengan Xiaoyan dulu. Tak hanya itu, menyadari kalau di tubuh Xiao Xiao memiliki elemen kayu, Pak De juga sangatlah senang karena memang Xiao Xiao masih punya peluang untuk jadi alkemis. Tapi jelas Xiao Xiao sama persis dengan ayahnya, ya kan? Dimana ia memiliki elemen ganda. Satu elemen kayu dan satu elemen api. Namun sayangnya karena Xiao Xiao masih belum pandai mengendalikannya, Pak De lah yang harus dibuat gosong ya lur ya. Waduh. Pada akhirnya melihat potensi dari Xiao Xiao yang sangatlah besar, Pak De Yaolao pun berinisiatif untuk melatih Xiao Xiao secara pribadi. Untungnya selain Xiao Xiao yang memang setuju akan hal itu, Xiaoyan dan Cailin juga tak keberatan sama sekali. Kemudian di malam harinya layaknya bapak-bapak, Xiaoyan pun mulai merenung. Hingga Pak De Yaolao pun menghampiri dan mengatakan karena Istana Jiwa sudah mengirimkan 2 Venerable kuat untuk melawan aliansian, jadi tujuannya pasti tidaklah sederhana. Xiaoyan yang mendengarnya juga sadar akan hal itu. Bahkan meskipun mereka menang, Xiaoyan masih saja khawatir. Tapi di sana Pak De pun mencoba menenangkannya dan memperlihatkan sebuah peta. Di dalamnya ada kota-kota milik sekte Mystic Cloud. Namun sekarang semua kota itu sudah menjadi milik Istana Jiwa. Sejadi dari tindakan Istana Jiwa yang menangkap tubuh jiwa, seharusnya mereka pasti memiliki rencana besar. Sayangnya Pak De Yaolao sendiri masih tak mengetahui apa tujuan sebenarnya dari organisasi itu. Sebaliknya mereka pun mulai mengobrolkan soal pasar ruang yang akan segera dibuka. Di mana di pasar itulah peta terakhir dari api teratai iblis murni akan dilelang. Tentunya karena Istana Jiwa juga mengincar api surgawi, jadi mereka harus bergerak cepat. Sudah jelas karena 3 pecahan peta sudah ada di tangan Xiaoyan, peta terakhir tak akan ia lepaskan. Sementara itu di dalam kamar, Xiao Xiao si bocil imut pun sedang tertidur. Saat itulah Xiao Xiao pun datang untuk melihat putri tercinta. Di sana ia bilang karena wilayah Zhongzhou sangatlah berbahaya, jadi ia pun menegaskan pasti akan melindungi mereka semua. Sayangnya Cailin yang memang mandiri hanya mengatakan kalau tujuannya juga untuk menjadi kuat. Jadi Xiaoyan tak perlu menanggung beban tersebut, ya kan? Wede. Seketika Xiaoyan pun mengingat lagi pertemuan pertamanya dengan Cailin dulu. Ia juga tidak menyangka kalau Cailin bisa menjadi seorang pemimpin yang bijak. Alhasil karena hari sudah mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Singkatnya 1 bulan kemudian, Xiaoyan, Cailin, Dewi Tabib dan Pak De Yaolao memutuskan untuk pergi ke pasar ruang. Pasar ruang sendiri berada di suatu tempat terpencil yang ada di padang pasir. Tapi meskipun terpencil, orang-orang di sana adalah master kuat semua. Bahkan yang paling lemah aja adalah Dozun tingkat ketiga ya lur ya. Awalnya Dewi Tabib sedikit mempertanyakan apakah pihak pasar ruang tak takut barangnya akan direbut. Namun ternyata pasar ruang memiliki transaksi paling tinggi di seluruh benua Dosi. Mereka menggunakan metode yang sangat ketat, di mana di sekeliling kota akan dijaga oleh 3 sekte kuat, sekte Earth Step, Gerbang Magic, dan Gunung Cermin Harta. Dengan ini tak ada satupun orang yang berani merebut barang secara paksa. Meskipun ada, pasti akan diberantas juga, ya kan?
Tak lama portal pun akhirnya muncul. Dalam sekejap semua master pun bergegas mendekat untuk memasuki pasar ruangnya termasuk gengnya Xiaoyan. Setibanya di kota, Xiaoyan pun benar-benar dibuat kaget karena ternyata pasar ruang sampai membangun ruang sendiri. Meski begitu, Pak D tetap mengingatkan kalau ada beberapa penjual yang dengan sengaja menjualkan produk KW untuk mendapatkan keuntungan melimpah. Di sana dari banyaknya para penjual, Xiaoyan tertarik dengan satu orang yang menjual batu origin 7 warna. Di mana melihat pakaian Xiaoyan yang sangatlah mewah, penjual itu dengan sengaja meninggikan harga dari batunya, yaitu 2 pil kelas 8 dengan petir 3 warna. Sontak semua warga yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget. Tapi alih-alih menawar, Xiaoyan malah dengan santai langsung membelinya ya lur ya. Waduh, Sultan batu bara nih bos. Lagi-lagi semua pun dibuat kaget termasuk penjual itu sendiri. Apalagi pil yang diberikan oleh Xiaoyan adalah pil yang asli semua. Yang ternyata batu origin itu sangat berguna untuk Cailin. Karena memang batu itu lahir di tempat piton penelan langit 7 warna. Jadi batu tersebut adalah makanan bergizi untuk Cailin. Tapi puncak dari piton 7 warna sebenarnya adalah piton 9 warna. Jadi di atas batu origin 7 warna masih ada batu 8 dan batu 9. Yang ternyata batu origin 7 warna hanyalah penampakan luarnya saja. Di sana Cailin meneteskan darahnya ke dalam batu itu untuk melihat ada berapa warna yang ada di dalam batu. Yang ternyata batu itu memiliki 8 warna. Membuat Cailin pun sangatlah berterima kasih. Setelah itu mereka pun berkumpul lagi dengan Pak D Yaulau. Di sana dengan menunjukkan sebuah token identitas, Pak D dan rombongan pun diizinkan masuk ke dalam pasar, di mana mereka juga diberikan satu ruangan khusus untuk mengikuti pelelangan nanti. Saat itulah kita pun diperkenalkan oleh Pak D Bausan. Saat itulah kita pun diperkenalkan oleh Pak Tua Bausan selaku penyelenggara dari pelelangannya. Pak Tua Bausan sendiri sudah di puncak Rana Dozun dan tinggal selangkah lagi untuk mencapai ke Rana Banseng. Sejadi Pak Tua ini adalah pemilik Gunung Cermin Harta. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi lelang pun resmi dimulai. Barang pertama adalah sayap Phoenix Iblis Surgawi. Sejadi menurut sang penitip, sayap ini diperoleh dari klan Phoenix Iblis Surgawi yang terluka dan mati. Dalam sekejap berbagai orang pun langsung memberikan penawarannya, di mana sistem lelang di sini bukan ditukar dengan uang ataupun barang melainkan dengan pil. Xiaoyan yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget karena memang sayap yang dulu sempat membuatnya dalam masalah di sini malah dilelang sesuka hati, ya kan? Waduh. Kemudian lanjut ke barang kedua yaitu teknik bertarung tingkat langit. Dengan cepat teknik tersebut langsung laku dengan harga pil kelas 8. Lanjut ke barang selanjutnya adalah kitab racun langit kelam. Lagi-lagi semua orang langsung memberikan penawaran terbaiknya. Sampai melihat Dewi Tabib yang juga menginginkan barang tersebut, Xiaoyan tidaklah tanggung-tanggung dan memberikan penawarannya yaitu 2 pil kelas 8 dan petir 5 warna. Seketika semua pun dibuat kaget karena seharusnya barang seperti itu tidaklah setinggi yang Xiaoyan berikan. Pada akhirnya Xiaoyanlah yang berhasil memenangkannya. Kemudian lanjut lagi ke barang yang berikutnya, yang tak lain dan tak bukan adalah peta api iblis teratai murni. Yang ternyata tak hanya Xiaoyan saja yang mengincar barang tersebut, melainkan hampir semua orang ya lur ya. Sampai ada satu orang yang memberikan penawaran besar, yaitu 5 pil kelas 8 dengan petir 7 warna. Tapi jelas Xiaoyan tak mau kalah. Ia langsung memberikan penawaran balik yaitu 7 pil kelas 8 dengan 7 warna. Sayangnya musuh tetap tak gentar sama sekali dan terus memberikan penawaran tinggi. Ternyata musuh ini juga merupakan master yang kuat dan sudah di Rana Banseng. Saat itulah Pak De Yaulau pun turun tangan dan memberikan ultimatumnya. Ia memberikan penawaran yaitu 1 butir pil dengan petir pil 9 warna. Seketika karena petir pil 9 warna sangatlah langka, musuh pun langsung menyerang, membuat Xiaoyan lagi-lagi memenangkannya. Meski begitu, Pak D tetap mengingatkan untuk berhati-hati, karena takutnya musuh pasti tak tinggal diam.
Dan kemudian lanjut ke barang terakhir yang tak kalah langka dari potongan peta, di mana barang terakhir adalah sebuah informasi. Informasi ini sangat akurat dan tak akan dikenakan biaya apapun. Tapi ternyata ini bukanlah lelang, melainkan hanyalah informasi belakang, di mana informasi itu menyangkut tentang pohon kuno Bodhi atau yang disebut juga sebagai pohon reinkarnasi. Pohon itu merupakan harta karun alam peringkat 3 di seluruh benua Dosi, di mana tumbuhnya aja setiap 1 putaran 1000 tahun sekali. Dan mereka harus menunggu 100 putaran agar pohonnya matang. Biasanya kemunculan pohon Bodhi tak akan bisa dideteksi oleh siapapun, karena ternyata siapapun yang bisa mendapatkannya bisa langsung menembus kerana doseng. Dan informasi ini akan berhubungan dengan keberadaan dari pohon tersebut, di mana pohon Bodhi akan muncul di lokasi wilayah kuno barbar. Wilayah kuno barbar adalah tanah terlarang paling kuno dan paling berbahaya di seluruh benua Dosi. Pak De Yaulau yang mendengarnya tak heran sama sekali kenapa Pak Tua Bausan mau memberikan informasi ini secara gratis. Nyatanya ia ingin memancing semua orang untuk pergi ke sana. Tapi Xiao Yan malah tak tertarik sama sekali. Ia hanya memikirkan sebuah cara agar mereka bisa membawa potongan petanya dengan selamat. Saat itulah tanpa banyak basa-basi lagi mereka pun bergegas pergi. Sementara itu untuk musuhnya tadi, ia pun malah menyebut Xiao Yan sebagai teman lama yang akhirnya mereka bertemu lagi, ya kan? Waduh. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Xiao Yan? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, Xiao Yan dan Pak De Yaulau beneran dihadang oleh seseorang, membuat pertarungan tak bisa dihindari lagi. Bahkan Pak De Yaulau sampai ikut membantu. Namun sayang kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya.